Selamat berjumpa lagi di channel saya, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rotasi dan revolusi bumi. Sebelumnya pada pembelajaran yang lalu sudah saya bahas mengenai bermacam-macam planet dan susunan tata surya. Seperti Anda lihat di tampilan ini, bahwa tata surya kita itu terdiri dari planet-planet. Ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan Pluto ini bukan merupakan planet. Nah, dari benda-benda ini itu melakukan gerakan. Ada yang bergerak pada porosnya, ada yang bergerak mengelilingi matahari, yang nanti kita sebut dengan istilah rotasi dan revolusi. Hanya pada saat ini kita akan fokuskan kepada pembahasan mengenai rotasi dan revolusi bumi. Pergerakan bumi. Anda bisa menyaksikan pada tampilan ini bahwa bumi itu berputar pada porosnya atau pada sumbu bumi. Bisa diperhatikan pada anak panah ini adalah arah perputaran bumi. Nah, bila di sebelah ada cahaya matahari, maka bagian yang terkena cahaya matahari itu belahan buminya akan mengalami siang, sedangkan bagian belahan bumi yang lainnya yang tidak terkena sinar matahari di sini akan mengalami malam. Nah, karena bumi itu berputar pada porosnya, maka ada pergantian antara siang dan malam. Ada pergantian siang dan malam. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembelajaran pada kali ini. Bumi itu berbentuk oblit elipsoid. Benda yang berputar atau berotasi akan menyebabkan terjadinya gaya sentripetal. Nah, gaya sentripetal ini akan mengakibatkan bumi pepat di bagian kutub dan mencembung di bagian ekuator, sehingga diameter bumi bagian kutub akan lebih kecil dibandingkan di bagian khatulistiwa. Jadi gambaran mengenai bumi itu tidak bulat sempurna seperti bola, tetapi karena pengaruh gaya sentripetal ini, maka di bagian kutub itu akan pepat, sedangkan di bagian khatulistiwa itu akan menyembung. Jadi kalau misalnya diukur diameternya jelas tidak sama. Diameter ke kutub jelas lebih kecil dibandingkan dengan diameter ke khatulistiwa. Jadi tidak sempurna seperti bola. Kenapa kok tidak seperti bola? Nah, karena adanya gaya sentripetal yang diakibatkan karena bumi itu berrotasi atau berputar pada porosnya. Nah, kalau kita perhatikan sesuai gambar ini, jadi bumi itu bulatnya tidak sempurna seperti bola, tapi agak pepat, agak pepat. Jadi di bagian kutub itu akan pepat, sedangkan yang di bagian khatulistiwa ini itu akan mencembung. Rotasi bumi adalah perputaran bumi yang berputar ke arah timur pada porosnya.
apabila dilihat dari utara, gerakan bumi itu akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi bumi itu berputarnya dari barat ke timur. Dari barat ke timur. Maka kalau kita mengamati, seakan-akan bahwa matahari itu yang bergerak. Jadi berlawanan. Kalau bumi itu berputarnya dari barat ke timur, maka seakan-akan kita melihat matahari itu bergeraknya adalah dari timur ke barat. Jadi berlawanan. Itu salah satu bukti bahwa bumi itu berputar dari barat ke timur. Nah, kalau dilihat dari kutub utara, kalau misalnya kita berdiri di kutub utara kemudian kita mengamati, ya, maka gerakan bumi itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam, ya, seperti kursor ini pergerakannya, ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kita yang berada di bumi sebenarnya berputar dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan putaran bumi, yaitu 1670 km per jam. Tetapi kita tidak merasakan putaran tersebut karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Dan benda-benda di sekeliling kita juga ikut berputar secara bersama-sama. Nah, jadi kalau kita yang berada di bumi ini merasakan perputaran bumi, ya jelas tidak terasa, ya, tidak terasa. Karena apa? Ya, karena yang pertama, kita itu tertarik oleh gravitasi bumi yang cenderung akan menempel ke bumi. Dan yang kedua, benda-benda yang di sekeliling kita, yang berada di sekeliling kita, itu juga ikut berputar bersama-sama kita mengikuti pergerakan dari bumi. Dimana tadi sudah saya jelaskan bahwa bumi itu berputarnya dari barat ke timur. Nah, kecepatannya berapa? Kecepatannya mencapai 1670 km per jam. Sangat cepat sekali. Bumi berotasi pada sumbunya. Akibat pergerakan pada sumbunya, setiap daerah di bumi akan mengalami siang dan malam. Walaupun dengan panjang siang dan malam yang bisa berbeda-beda. Jadi ini sudah saya singgung tadi di awal, ya. Jadi kalau saya tunjukkan lagi, nah ini, di sini ada matahari, kemudian bumi itu berputar pada porosnya, maka bumi itu akan menjadi dua belahan, yang satu mengalami siang, yang belahan yang lain akan mengalami malam. Ini akan bergantian secara terus-menerus seiring dengan pergerakan dari bumi. Itu maksudnya begitu. Kita lanjutkan. Masa rotasi atau lamanya rotasi bumi untuk berputar, ya, berputar pada porosnya itu selama 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Ini untuk satu hari. Jadi satu hari itu bumi berputar, ya, berputar pada porosnya dengan lama 23 jam 56 menit dan 4091 detik. Jadi tidak 24 jam persis, melainkan 23 jam 56 menit, lebihnya
detik. Ini dalam satu hari. Kala rotasi bumi itu merupakan waktu yang diperlukan bumi untuk melakukan satu kali rotasi. Jadi waktu untuk berrotasi atau berputar pada porosnya itu disebut kala rotasi. Kala rotasi. Nah, kemudian rotasi bumi itu akan mengakibatkan bahwa benda-benda langit itu tampak seolah-olah bergerak mengelilingi bumi, seperti yang pada awal tadi saya singgung. Jadi kita kalau mengamati matahari, ya, itu akan tampak seolah-olah matahari itu bergeraknya dari timur ke barat, terbit di timur, kemudian terbenamnya di barat. Padahal itu terjadi karena apa? Karena pergerakan bumi sendiri yang berputar pada porosnya, di mana arah gerakannya adalah dari barat ke timur. Buminya bergeraknya dari barat ke timur, maka seolah-olah tampak bahwa matahari itu bergeraknya dari timur ke barat. Tidak hanya matahari, tetapi juga benda-benda langit akan tampak demikian. Sama halnya dengan matahari, akan tampak seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Nah, akibat lain mengenai rotasi bumi, ya, akibat lain mengenai rotasi bumi, ini yang pertama, ya, peredaran semu harian benda-benda langit. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi yang pertama adalah peredaran semu harian benda-benda langit. Benda-benda langit yang terlihat setiap hari, ya, terutama di malam hari, itu akan tampak seolah-olah melintasnya dari timur ke barat. Nah, ini jelas ini. Misalnya matahari, ya, yang terbit di timur dan kemudian tenggelam di barat. Akibat yang kedua, adanya perbedaan waktu. Kota Greenwich ini di Inggris itu ditetapkan sebagai acuan dengan garis bujur 0 derajat. Nah, daerah di sebelah timur Greenwich ditetapkan sebagai bujur timur, sedangkan daerah di sebelah barat ditetapkan sebagai bujur barat. Wilayah barat dan timur masing-masing terdapat 180 derajat garis bujur, atau kalau dibagi-bagi bahwa setiap 1 derajat, perbedaan 1 derajat itu sama halnya sama dengan perbedaan 4 menit, ya, jadi 1 derajat bujur itu selisih waktunya adalah 4 menit. Nah, ini ditetapkan, ya, acuannya adalah kota Greenwich. Di sana itu ditetapkan sebagai garis bujur 0 derajat. Yang ketiga, akibat rotasi bumi yang ketiga adalah peristiwa siang dan malam. Ini juga sudah saya jelaskan di awal tadi, ya. Jadi rotasi bumi itu menyebabkan bagian-bagian bumi yang berhadapan secara langsung dengan matahari akan mendapatkan sinar. Ini disebut siang. Sedangkan bagian sebaliknya yang tidak mendapatkan sinar itu akan disebut sebagai malam. Maka akibat akibat rotasi bumi ini menyebabkan terjadinya peristiwa siang dan malam. Peristiwa siang dan malam itu akan saling berganti seiring dengan perputaran bumi pada porosnya atau rotasi bumi.
Akibat rotasi bumi yang keempat, yaitu pembelokan arah angin. Angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Angin dari utara maaf ini batuk nih. Angin dari arah utara di belahan bumi akan berbelok ke kanan sampai di daerah ekuator. Sebaliknya, angin dari arah selatan di belahan bumi selatan akan berbelok ke kiri sampai di daerah ekuator. Jadi angin itu akan bertiup dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, karena ada perbedaan tekanan itu, ya memungkinkan angin berubah arah atau berbelok, apalagi ditambah dengan pengaruh bumi yang berputar pada porosnya. Akibat rotasi yang kelima, yaitu pembelokan arus laut. Arus laut pada umumnya disebabkan oleh angin yang bertiup. Nah, disebabkan oleh angin yang bertiup di permukaannya. Nah, ini ada hubungannya dengan yang keempat tadi. Kalau anginnya sudah berbelok, maka sangat mungkin air yang terkena angin pun akan berbelok. Maka di sini arah arus laut juga disimpangkan oleh adanya rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Nah, jadi selain angin yang berbelok, arus laut pun berbelok. Nah, itu beberapa hal mengenai rotasi bumi, yaitu pergerakan bumi pada porosnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ya untuk bagian revolusi bumi. Apa itu revolusi bumi? Di sini sudah saya tuliskan. Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya melalui orbitnya. Nah, apa bedanya dengan rotasi? Kalau rotasi itu berputar pada porosnya, sedangkan revolusi itu berputarnya mengelilingi matahari. Nah, berarti di sini bumi itu berputarnya sekaligus dua. Yang pertama, dia berputar pada porosnya, berputar terus sambil bumi itu juga melakukan gerakan untuk mengelilingi matahari. Jadi ada dua gerakan yang dilakukan bumi sekaligus ini. Yang pertama adalah rotasi pada porosnya, yang kedua adalah revolusi. Revolusi bumi dapat terjadi karena akibat tarik-menarik antara gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Maka yang namanya planet itu ketika bergerak mengelilingi matahari, itu dia mempunyai orbit atau lintasan sendiri-sendiri. Karena apa? Karena pengaruh gaya gravitasinya adalah gaya gravitasi matahari dengan gaya gravitasi masing-masing planet. Maka di sini bumi juga akan demikian, akan bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu sesuai dengan gaya tarik-menarik keduanya, yaitu antara gravitasi matahari dengan gaya gravitasi bumi. Nah, ini adalah gambaran pergerakan bumi. Kalau misalnya yang kuning ini adalah matahari, kemudian ini bumi, maka anak panah putih ini menunjukkan pergerakan rotasi. Dia akan bergerak pada porosnya begitu sambil ya bergerak menurut garis kuning ya, bergerak mengelilingi matahari. Ya, kamu perhatikan ya kursor saya ini. Jadi bumi akan bergeraknya seperti itu.
dia bergerak pada porosnya, juga bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu. Kala revolusi bumi. Apa itu yang dimaksud dengan kala revolusi bumi? Kala revolusi bumi adalah waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berevolusi. Berarti satu kali berputar mengelilingi matahari. Yaitu berapa hari? 365 hari, 6 jam, 9 menit. Ini ada yang kurang nih. Ya. Atau 1 tahun. Jadi 1 tahun itu, ini 1 tahun itu berapa hari? Yaitu 365 hari, 6 jam, 9 menit. Nah, kelebihan jam dikumpulkan selama 4 tahun menjadi 1 hari, yang dikenal dengan tahun Kabisat. Tahun Kabisat itu tahun yang habis dibagi 4. Kalau di kalender ini ditambahkannya adalah pada bulan Februari. Jadi kalau kalian amati di rumah bahwa bulan Februari itu ada yang 28 hari, ada yang 29 hari. Nah, yang 29 hari itu terjadi selama 4 tahun sekali. Nah, kalian bisa ngamati di kalendernya. Bumi berevolusi dari barat ke timur melalui orbit bumi yang berbentuk elips. Ketika bumi berada pada titik terdekat matahari atau titik paling dekat, ini disebut perihelium, sedangkan pada titik terjauh disebut aphelion. Nah, ini. Jadi ini titik terdekat ini. Ya, perihelium ini terdekat. Sedangkan ini yang terjauh. Kalau diukur ya, ini jaraknya jauh. Sedangkan ini yang dekat. Jadi ada yang titik dekat, ada yang titik jauh. Bidang yang dibentuk bumi selama berevolusi disebut bidang ekliptika. Kemiringan bumi 23,5 derajat terhadap bidang ekliptika. Jadi bidang ini yang merupakan daerah lintasan dari bumi itu disebut bidang ekliptika. Nah, kalau tadi ya, ketika bumi berotasi itu mempunyai pengaruh-pengaruh atau akibat-akibat, demikian juga untuk bumi yang melakukan gerak revolusi. Bumi yang berevolusi ya akan mengakibatkan gerak semu tahunan matahari. Apa ini maksudnya? Yaitu matahari yang terbit setiap pagi akan bergeser sedikit demi sedikit mulai dari atas khatulistiwa sampai garis balik utara dan garis balik selatan. Oke, saya lanjutkan untuk akibat dari revolusi bumi. Akibat revolusi bumi yang lain adalah perubahan lamanya siang dan malam. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, semua tempat di bumi kecuali di kutub akan mengalami siang dan malam hari yang sama panjang, yaitu 12 jam. Akan tetapi pada tanggal 21 Juni matahari berada di kedudukan paling utara, di mana daerah tersebut jelas akan mengalami siang yang lebih panjang daripada malam. Nah, demikian juga nanti kalau misalnya matahari akan berada di kedudukan paling selatan, maka daerah yang di selatan khatulistiwa akan mengalami siang yang lebih panjang dibandingkan pada malam hari. Kemudian
revolusi bumi. Yang lain akibatnya adalah pergantian musim. Pergeseran garis edar matahari mengakibatkan perubahan musim. Kita yang berada di daerah tropis secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua musim, yaitu musim kemarau yang kering dan musim penghujan yang basah. Ini setahun sekali. Jadi setahun sekali kita akan mengalami dua musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, sedangkan di daerah subtropis itu musimnya ada 4, yaitu musim semi, musim hujan, musim panas, dan musim gugur. Nah, itu tadi ya pengertian atau teori tentang rotasi dan revolusi bumi beserta dengan akibat-akibatnya ya. Nanti kalau misalnya belum jelas, silakan untuk direview kembali dari awal. Dan untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kita dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya, ini ada 5 pertanyaan bisa dijawab. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan rotasi? Tentunya dalam ini adalah rotasi bumi. Yang kedua, mengapa kita di bumi tidak merasakan perputaran bumi? Jelaskan. Ya, saya ulangi, mengapa kita yang berada di bumi itu tidak merasakan perputaran bumi? Jelaskan. Soal yang ketiga, sebutkan akibat rotasi bumi. Dan soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan revolusi bumi ini ya, revolusi bumi. Dan terakhir, sebutkan akibat revolusi bumi. Nah, silakan, ini ada 5 pertanyaan bisa dijawab sebagai tolak ukur untuk pemahaman dari apa yang sudah saya jelaskan tadi. Dan bisa juga ya, tadi apa yang sudah saya jelaskan dari awal tadi bisa diringkas di catatan ya, sebagai tabungan ilmu ya, yang tentunya ini juga akan bermanfaat, apalagi di masa-masa seperti ini kita harus aktif sendiri dalam hal belajar. Kita masih dalam suasana melawan corona, kita di rumah saja, tapi tetap semangat untuk belajar. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa.